Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yasmin Ramadhania Burhanuddin, NPM 160318148 dari kelas Farmasi D. Berikut adalah tampilan presentasi mengenai soal nomor 1 dari ujian teknologi sediaan solid. Ya, baik. Soal nomor 1 adalah jelaskan tentang mekanisme pembentukan granul yang dilandasi oleh mekanisme ikatan antar partikel, di mana kedua mekanisme ini saling berkaitan pada setiap prosesnya. Kemudian yang kita ketahui bahwa mekanisme pembentukan granul ini memiliki 3 tahapan yang berurutan, yaitu di mana masing-masing mekanismenya ini dibagi lagi, yaitu ada proses pembentukan granul sebenarnya dan penghancuran granul. Nah, yang termasuk pembentukan granul ini itu ada proses atau tahapan yang disebut juga wetting atau pembasahan dan nucleation atau nukleisasi, yaitu penggabungan intis granul. Kemudian yang tahapan kedua atau fase yang kedua itu ada konsolidasi dan coalescence. Nah, kemudian lanjutannya itu ada namanya proses yang penghancuran granul, yaitu ada atrisi dan pemecahan. Kemudian mengenai mekanisme ikatan antar partikel ini, itu juga ada 4 tahapan penting, 4 mekanisme atau 4 cara, yaitu yang pertama adalah interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair, kemudian interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat, dan yang ketiga ada gaya atraktif antara partikel padat, dan yang terakhir ada mekanisme berupa mechanical interlocking. Nah, pada mekanisme pembentukan granul ini secara tidak langsung akan terjadi mekanisme ikatan antar partikel. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu mengenai wetting dan nucleation. Di sini pertama-tama ada suatu pengikat, ya bisa ada 2 cara, yaitu ada cara penambahan pengikat ini ada 2 cara, yaitu ada cara basah yang dimana pengikat ini dibuat di wadah berbeda sehingga membentuk larutan. Kemudian yang itu cara kering, yaitu cara yang langsung pengikatnya ini langsung ditetesi oleh pelarut dalam satu wadah itu. Nah, kemudian ketika pengikat ini ditetesi ke dalam granul, itu akan terjadi sebuah pembasahan. Nah, di sini yang berkaitan erat yaitu mengenai mekanisme ikatan antar partikel yang jembatan cair, yang dimana pertama-tama terjadi ketika penetesan pertama ini akan terjadi tahapan penikular, kemudian furikular, kemudian yang ketika udah tepat jenuh granulnya itu ditetesi dengan pengikat, ini akan terbentuk fase kapilari atau fase yang paling baik, karena memang bentuknya yang berupa sudut-sudut yang mampu mengikat komponen-komponen lainnya dengan erat. Kemudian ketika nanti pelarutnya itu atau pengikatnya itu lebih atau lewat jenuh, itu akan menghasilkan fase granul yang sifatnya droplet dan pseudodroplet. Nah, ini kemungkinan besar akan menghasilkan granul yang kurang baik. Nah, kemudian sudah tercapainya fase atau sifat dari granul yang kapilari ini akan terbentuk nucleation atau nukleisasi penggabungan inti-inti granul. Nah, di sini yang berperan yaitu interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat ya di sini. Jadi ketika ini berarti kaitannya nanti pada saat kita menggunakan metode granulasi kering. Jadi pertama-tama ketika dibasahi granulnya, kemudian dia akan terbentuk
jembatan cair, kemudian dia akan mengering. Kalau misalkan di granulasi kering berarti ketika ditempa atau diberi tekanan itu akan menghasilkan panas internal, di mana panas internal ini yang akan melelehkan pengikat dan tanda kutip akan mengering ya, pengikatnya akan mengering dan membuat si granul-granul ini terikat. Itu ada kaitannya dengan fase padat. Nah, kemudian proses kedua pembentukan granul ini yaitu ada konsolidasi dan koalisi. Yaitu ketika granul-granul ini sudah terbentuk, inti granul-granul ini sudah menyatu atau sudah terjadi nukleisasi, ini akan membentuk konsolidasi atau koalescens. Ini berarti lanjutan dari dari interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat. Nah, kemudian dia akan berkonsolidasi yang menyatu, kemudian berkoalisasi atau dia menyatu satu sama lain sehingga membentuk suatu granul yang sebenarnya, granul yang istilah kalis ya, kalis kalau misalnya disebutnya kalis, bentuknya kalis. Nah, di antara partikel-partikel ini juga akan terjadi gaya atraktif antara si partikel padatnya. Jadi dia setelah dia difasilitasi oleh jembatan padat, kemudian dia akan terjadi gaya-gaya antara partikel-partikel padatnya. Itu berarti yang mekanisme ketiga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada penghancuran granul, itu ada atrisi dan breakage. Dimana sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan mekanisme ikatan antar partikel karena ini sudah penghancuran granul ini masuknya nanti ketika sudah berada di dalam tubuh, yaitu atrisi, yaitu terkikisnya granul-granul yang tadi sudah terbentuk yang bentuknya kalis tadi. Kemudian dia mengalami breakage atau pecah sehingga zat aktifnya itu akan keluar dan memberikan efek terapeutik pada tubuh. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa tahapan pertama pada saat pembentukan granul yaitu wetting dan nucleation ini dilandasi oleh mekanisme ikatan antar partikel berupa jembatan padat dan jembatan cair. Kemudian tahapan kedua yaitu consolidation dan coalescence itu dilandasi oleh mekanisme ikatan antar partikel berupa jembatan padat dan gaya tarik-menarik antar partikel padat. Nah, yang kemudian yang terakhir ada atrisi dan breakage, di mana ini sudah masuk ke dalam pemecahan granul, bukan lagi pembentukan granul. Mungkin cukup sekian untuk membahas soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.